Ya, halo semuanya. Siang ini saya melakukan perjalanan ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menonton pertandingan sepak bola final Dekan Cup pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekitar pukul 12.30. Pertandingan itu merupakan final antara Man 2 Banjarnegara melawan SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Dan seperti biasa, konten waktu di jalan kali ini saya menggunakan action cam Akasovi 50X V50X new version dengan settingan berikut. Resolusi video 1080p 60 fps, kemudian ACE atau image stabilization-nya on, exposure value plus 0,3 meter average, angle sudah super wide, kemudian WDR nya on, dan settingan yang lain menggunakan pengaturan default atau bawaan sistem. Walaupun nanti pada hasilnya saya kurang tahu ya apakah resolusi videonya benar-benar 1080 60 fps atau 30 fps, mengingat aplikasi video editing yang saya pakai ini pakai Clipchamp ya, dan di bagian ekspor tidak ada pilihan apakah menggunakan 30 atau 60 fps, jadi pilihannya hanya 1080p. Dan ini ada kesalahan yang saya lakukan ketika merekam video, mengingat untuk durasi panjang ya, saya hanya bawa satu baterai, padahal untuk satu baterai itu hanya sanggup merekam kurang lebih sejam setengah. Makanya ketika sampai di lokasi baterainya tinggal separuh, dan itu karena kurang persiapan dan ketidaktahuan jadwal pertandingan. Biasanya di tahun sebelumnya untuk pertandingan final itu dilaksanakan di hari Minggu ya, tidak hari Sabtu seperti sekarang ini. Kemudian suasana jalanan di hari Sabtu ini nggak begitu padat ya, karena rata-rata anak sekolah libur. SMP negeri di Banyumas juga sudah libur ya, di hari Sabtu. Kalau kita lihat cuacanya cukup cerah ya, dan langitnya jelas terlihat sangat cerah. Ini kita baru naik dari Aji Barang ke arah wetan ya, atau ke arah timur. Ini di daerah Munggang Sari. Ya, cukup lengang jalanannya. Kemudian teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sekalian share tentang keresahan saya ketika menggunakan hanging neck holder atau holder yang digantung di leher pada saat ini. Keresahan yang saya alami adalah angle atau sudut pandang kamera yang kurang pas ya, ketika memakai hanging neck holder ini. Jadi setelannya terkadang terlalu naik, kadang terlalu turun angle-nya, jadi harus kadang dicoba dulu jalan sedikit, jalan sebentar, kemudian dihentikan dan kita lihat videonya apakah angle-nya sudah pas atau terlalu tinggi atau terlalu turun. Nah, itu yang kadang menjadi kendala ya, atau keresahan saya. Ini kita sudah di SMA Negeri Aji Barang dan SMP Negeri 3 Aji Barang di daerah Pancurendang. Saya lanjutkan terkait tadi ya, terkait keresahan. Jadi kalau di layar ini ya, kalau ini kan langitnya yang kelihatan, langitnya kelihatan jelas, terlihat cerah, dan terlihat pepohonannya juga terlihat semua ya. Jadi kalau langitnya kelihatan, maka bagian dashboard atau bagian speedometer motornya ini nggak kelihatan di layar, hanya kelihatan
spion saja, dan itu menjadi pilihan ya. Kalau langitnya kelihatan maka bagian speedometer nggak kelihatan. Begitu juga kalau kita memilih untuk menurunkan view atau menurunkan angle videonya, maka speedometer atau dashboard motor akan kelihatan, dan sebaliknya kekurangannya bagian langit jadi nggak terlalu kelihatan karena lebih dengkul ya, kameranya lebih turun, jadi paling hanya kelihatan ini kendaraan ya, atau mobil dan motor yang ada di arah berlawanan kita. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis di komen ya, lebih enak mana untuk view atau angle pada saat motoran atau motovlog, apakah memilih langitnya yang kelihatan jelas ke atas ataupun lebih memilih dashboard motornya yang kelihatan agar feel berkendaranya lebih terasa ya kalau speedometernya yang kelihatan. Nah, ini menjadi dilema teman-teman, tapi menjadi pilihan. Nah, ini di SPBU Cilongok, sudah masuk daerah Cilongok, perbatasan Aji Barang dengan Cilongok. Jadi situasi lalu lintas masih lancar dan tidak padat, dan mulai terjadi kepadatan di lampu merah di depan itu ya, lampu merah pertigaan Losari yang merupakan jalur alternatif ke Pekuncen kalau dari arah Purwokerto. Nah, kalau dari arah Purwokerto ke lurus ya, itu nggak perlu berhenti, tinggal langsung jalan. Hanya kalau ke kanan atau ke kiri dari arah sini, nah itu lampu merahnya nyala. Dan kita lanjutkan terkait keresahan tadi, tapi yang wajib kita sadari bahwa dengan harga sejutaan, 1,4 juta, 1,5 juta lah, dari Akaso V50X ini ada hal yang harus ditoleransi ya terkait kekurangannya. Terkait tadi adalah sudut pandang atau angle yang dirasa kurang luas, apalagi kalau perbandingannya dengan GoPro ya, tentu nggak fair teman-teman. Jadi ada alternatif sebenarnya soal angle yang kurang luas, yaitu dengan mengganti lensanya. Perihal mengganti lensa ini saya sudah lihat di YouTube, sudah ada beberapa review yang membahas penggantian lensa Akaso V50X ini dengan lensa yang lebih luas. Jadi dibongkar kemudian diganti lensanya dengan membeli lensa baru yang sudut pandang angle-nya itu lebih luas. Tapi bagi saya yang masih terhitung baru menggunakan action cam ini, saya rasa belum ada urgensi ya, belum ada hal yang mendesak untuk mengganti lensa kamera ini. Karena pertama masih dirasa cukup dengan kualitas atau minimal masih bisa menerima kekurangan. Kemudian yang kedua, alasannya untuk mengganti lensa sepertinya cukup berisiko teman-teman, karena harus bongkar casing kamera, takutnya terjadi kerusakan ya, padahal masih baru. Ya begitulah namanya manusia yang nggak ada kata puas. Setelah sebelumnya hanya pakai HP ketika merekam kegiatan ataupun aktivitas, kita di lapangan Pageraji, sudah masuk wilayah Cilongok. Di depan hampir masuk ke pasar, daerah pasar Cilongok.
sebelah kiri ini ada embung ya, embung apa namanya yang ada di Cilongok. Kita lanjutkan teman-teman. Di kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan tentang keunikan Purwokerto, karena kita akan menuju ke Purwokerto, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Keunikan Purwokerto saya kutip dari sebuah web dari serayunews.com. Dan Purwokerto adalah wilayah yang unik teman-teman. Keberadaannya diakui, namun dalam strata pemerintahan wilayah ini tidak memiliki pemimpin. Ya, Purwokerto dikenal sebagai tempat pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Ada juga yang menyebut Purwokerto adalah ibu kota kabupaten. Ya, ada juga yang menyebut Purwokerto adalah wilayah yang memiliki 4 kecamatan, yakni Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur. Ini kita di Pasar Cilongok. Di depan ada pertigaan. Di sini juga terjadi kepadatan karena banyak mikrobis. Ada mikro. Itu dari pertigaan ke kanan itu adalah jalan alternatif ke Purwojati dan ke Patik Raja, sampai ke Patik Raja juga bisa. Kita lanjutkan tentang Purwokerto. Jika ada yang beranggapan Purwokerto adalah nama kabupaten, malah itu salah, sebab Purwokerto hanya bagian dari Kabupaten Banyumas. Jika ada yang mengatakan Purwokerto adalah kota, itu juga nggak benar teman-teman, sebab Purwokerto juga tidak memiliki wali kota. Karena itu Purwokerto nggak memiliki pemimpin ya, atau kepala pemerintahan atau kepala wilayah administratif. Walaupun ada Bupati Banyumas, Bupati Banyumas ini adalah pemimpin Kabupaten Banyumas, tidak spesifik memimpin wilayah Purwokerto. Kemudian akhir-akhir ini juga sudah ada wacana soal adanya kota Purwokerto yang lepas dari Kabupaten Banyumas. Wacana sudah muncul cukup lama, namun sampai sekarang belum terrealisasikan. Mungkin menunggu dan menyiapkan Purwokerto siap dan daerah lain nggak kaget. Sebab dikhawatirkan jika ada pemekaran atau pemisahan Purwokerto dari Kabupaten Banyumas akan muncul ketimpangan bisa berbagai bentuk, dari ketimpangan perekonomian antara kota Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Sebab selama ini perekonomian Kabupaten Banyumas banyak berdenyut di wilayah Purwokerto. Oh iya, usulan terakhir yang muncul adalah membagi Banyumas menjadi 3 wilayah, yakni Kabupaten Banyumas, Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto. Kalau itu fix terjadi, maka saya ikutnya juga Kabupaten Banyumas Barat ya, karena di paling barat. Ini di wilayah Cilongok masih di depan ada SPBU Pagar Haji di kanan jalan, dan di jalan ini cukup sempit dan mulai padat teman-teman, makanya harus hati-hati, apalagi kalau di belakang bis besar begini. Kita harus bisa jaga jarak, nggak boleh terlalu dekat dengan bis juga. Kemudian fitur berkendara saya juga nggak bisa yang seradak seruduk ya, nggak terlalu berani untuk menyalip bis-bis besar di wilayah yang sempit seperti ini. Jadi harus utamakan keselamatan. Berikutnya masih ada fakta menarik tentang Purwokerto yang dirangkum dari liputan6.com dan tambahan dari saya juga nanti. Yang pertama terkait bahasa dan budaya. Bahasa yang digunakan di Purwokerto atau Kabupaten Banyumas ini menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan, atau lebih dikenal dengan bahasa Ngapak. Ada jargon yang akan kita dengar, orang Ngapak, orang Penak. Bahasa ini merupakan bahasa kebanggaan yang patut untuk dilestarikan dan dihargai.
Dialek dan budaya masyarakatnya memperkaya keanekaragaman di Indonesia. Banyak juga yang membuat kamus bahasa Banyumasan dalam berbagai versi. Di antaranya adalah sastrawan Bapak Ahmad Tohari juga sudah membuat kamus. Terkait budaya, di Purwokerto ada alat musik khas yaitu kentongan, atau disebut musik tek-tek. Kentongan menjadi kesenian khas dengan alat musik bambu yang dimainkan oleh 20-40 orang. Sekarang kentongan tidak lagi hanya berbentuk satu buah bambu yang dipukul, melainkan sudah bernada seperti halnya calung. Kemudian fakta menarik yang kedua, di Purwokerto ini menjadi tempat kelahiran artis, menteri sampai dengan pahlawan nasional. Di Purwokerto merupakan tempat kelahiran sejumlah artis dan tokoh terkenal dari dunia hiburan. Sebut saja tokoh seperti Mayang Sari, Tik Sandora, dan Paki Suwito. Dari atlet ada pebulu tangkis legendaris Christian Hadinata dan atlet tari legendaris Purnomo Muhammad Budi. Lalu mantan menteri seperti Susilo Sudarman dan Suparto Rustam. Purwokerto juga menjadi tempat kelahiran sastrawan Ahmad Tohari, tepatnya di Jatilawang. Sosiolog Imam B. Prasojo dan pahlawan nasional sekaligus penggagas AKABRI, Akademi Keangkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Gatot Subroto. Terus fakta yang berikutnya adalah adanya monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen dan sekaligus Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu objek wisata sejarah di Purwokerto. Lokasinya tepat di sebelah timur jembatan Sungai Logawa yang menjadi pintu masuk kota Purwokerto dari arah barat. Ini kita belum sampai situ, tapi ketika setelah Karang Lewasnya masuk kota Purwokerto, kita akan disambut dengan monumen itu. Kemudian monumen itu memiliki dua lantai, yang pada lantai bawah menceritakan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat merebut Yogyakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu dari kolonial Belanda. Di lantai 2 terdapat patung Jenderal Sudirman duduk di atas kuda. Patung ini terbuat dari bahan perunggu seberat 5,5 ton dan tinggi 4,5 meter. Berikutnya fakta tentang kuliner atau makanan khas. Ada banyak makanan atau kuliner khas dari Purwokerto. Salah satunya adalah tempe mendoan yang paling dikenal dan banyak dijumpai di berbagai daerah di Jawa Tengah. Kemudian ada Sroto Sokaraja, yaitu soto yang menggunakan kacang tanah yang ditumbuk sebagai campurannya. Ada pilihan isi dari sroto tersebut, ada daging ayam atau daging sapi. Di dalam mangkok juga ditambahkan remukan kerupuk merah dan tauco. Dan yang jadi ciri khas seroto di sini menggunakan ketupat, ya ketupat. Tidak seperti soto Semarang yang pakai nasi. Kuliner berikutnya ada tahu berontak, yaitu tahu yang diberi tepung dan diberi bumbu dan digoreng. Saat digoreng, sayuran yang ada di dalam tahu akan keluar sehingga dinamai tahu berontak. Lalu ada daging, atau orang saya nyebutnya dagis, bedapan mirip kue yang berbahan dasar ampas kacang yang digumpalkan dan dijamurkan. Biasanya disajikan berupa goreng tepung berbumbu dan disantap dengan cabai rawit seperti mendoan tadi. Ada lagi wisata kuliner ya. Kalau yang di daerah kami biasanya ada cimplung gitu, atau singkong yang dimasak atau dimatangkan bersamaan dengan badik atau adonan yang untuk membuat gula merah. Berikutnya bicara tentang Purwokerto, tentunya tidak lepas dari wisatanya. Daerah wisata
sesuai julukannya sebagai kota wisata. Purwokerto memiliki beberapa tempat wisata, terutama wisata alam yang menjadi andalan skala nasional. Tentunya yang paling terkenal adalah daerah Baturaden. Dengan suasana yang sejuk, di Baturaden juga terdapat banyak wisata-wisata lain. Salah satunya adalah berupa gua, air terjun, dan warna wisata perpaduan tempat wisata alam dan buatan. Salah satu yang terkenal yaitu hutan Limpakuwus, wisata alam dan indah yang buka setiap hari dari pagi sampai sore. Kemudian destinasi wisata lain di Purwokerto antara lain adalah ada Pancuran Pintu, Pancuran Telu, kemudian Museum BRI, ada berbagai macam curug, curug gede, curug ceheng, curug belot, curug Cipendok, ada juga Masjid Saka Tunggal di Cikakak, ada Telaga Sunyi, kemudian Bendung Gerak Serayu, ada sekarang yang banyak lagi wisata-wisata baru. Kemudian fakta yang terakhir yang saya buat sendiri terkait dengan Purwokerto adalah Purwokerto juga menjadi kota pendidikan ya teman-teman, karena di sana banyak kampus atau perguruan tinggi yang kampusnya terletak di Purwokerto. Mulai dari PTN atau perguruan tinggi negeri, ada Unsud, Universitas Jenderal Sudirman yang cukup terkenal. Kemudian ada UIN Saizu, Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri ya kalau tidak salah, dulu namanya IAIN Purwokerto. Ada juga Poltekkes Kemenkes Semarang yang kampusnya ada di Purwokerto atau daerah Baturaden. Kemudian ada perguruan tinggi swasta mulai dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada UNWIKU atau Universitas Wijaya Kusuma, ada Amikom ya, Universitas Amikom Purwokerto, ada UBSI, Dinas Sarana Informatika. Sekarang ada lagi UNU juga ya, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ada berbagai macam sekolah tinggi ilmu kesehatan ya, STIKES, ada banyak. Kemudian sekolah tinggi teknik Wiworo Tomo, ada Telkom juga ya, Universitas Telkom. Dan ini kita hampir sampai di Monumen Jenderal Sudirman yang tadi saya sampaikan. Dan ini di depan adalah jembatan Sungai Logawa ya, jembatan Kali Logawa. Nah, di bagian kanan itu teman-teman tidak terlihat ya dari layar, itu adalah monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sudah kita lewati. Jadi ini kita sudah masuk ke daerah kota di Purwokerto, di Pasar Karanglewas. Perjalanan masih cukup jauh teman-teman, mungkin sekitar 20 menit lagi ya baru sampai di daerah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena harus melewati kota dulu ya untuk sampai ke UMP. Kemudian yang saya tahu di daerah UMP juga masih atau ada perbaikan jalan, ada renovasi jalan di daerah jembatan Kali Bulus sebelum sampai ke UMP atau jembatan, karena ada longsoran jadi jembatannya ditutup total, lagi ada perbaikan. Nantinya kita akan putar ya, ke UMP itu harus lewat Mercy.
kita sudah masuk di wilayah kota Purwokerto. Di depan ada rumah sakit Hermina yang biasanya untuk bersalin, dan ini jalanannya sudah terpisah ya lajurnya. Ada juga di depan SPBU Karangpas. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk konten kali ini. Berikutnya bisa teman-teman saksikan perjalanan saya di kota Purwokerto sampai dengan ke UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat menikmati teman-teman.